Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik banget dong. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mulai pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Silakan Agus dipimpin kawannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Amin. Terima kasih Agus telah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Berapa orang? Dela. Kenapa lagi Dela? Sakit lagi. Ya. Kita doakan Dela semoga cepat sembuh. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Yang kelas 1? Nah, 3 orang yang Gori sama siapa lagi? Joda. Bohori, Desi, Sama Joda. Apa sih? sama Faris. Ya, salah satu syarat mendapatkan ilmu yaitu adalah dengan kuatnya tekad, ya. Zaman sekarang itu karena zamannya sudah canggih, komunikasi semakin lancar, maka interaksi antara guru dan murid itu semakin simpel, semakin mudah, dan begitu juga masalahnya adalah banyak siswa yang mempersalahgunakan komunikasi itu, ya, sedikit-sedikit WA ke gurunya bilang sakit atau ada keperluan. Padahal usia kalian itu adalah usia masih belajar, ya, tidak dituntut untuk bekerja, tidak juga membantu orang tua, ya, tidak juga mempunyai tanggung jawab. Maka sebaiknya dahulukanlah belajar daripada hal yang tidak penting. Kenapa? Kalian belajar saat ini wajib hukumnya. Sedangkan kalian kalau bekerja pada usia sekarang itu tidak wajib. Nah, ini berkaitan juga materi yang akan kita bahas, ya, tentang perbankan syariah. Sebelumnya saya mau cek kerapiannya, kehadirannya, kawan-kawannya, apakah semuanya sudah siap, perlengkapannya. Apakah semua punya HP? Apakah semua bisa dikoneksikan dengan internet? Tidak. Ya, bawa HP cuman tidak bawa paketnya. Oke, nanti solusinya kita menggunakan Infocus, belajar bersama menyaksikan video. Minggu yang lalu kita telah belajar masalah apa? Membungkus jenazah. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar tentang tata cara mengafani jenazah. Hari ini kita masuk materi baru yaitu perbankan syariah. Apakah ada yang pernah bertransaksi atau menabung di bank syariah? Ada yang tahu di Indonesia itu ada berapa bank syariah sekarang? Sekarang ya? Ada yang tahu?
Berapa? 7. Coba sebutkan. Bank ya Pak. Ya, bank syariah. Kan ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Kalbar, terus lagi Bank BCA, BNI, apalagi? Itu namanya bank konvensional. Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Ayo. Yang kalian sebutkan tadi oleh kawan-kawannya itu namanya bank konvensional. Bank umum. Tidak ada persyaratan tertentu. Ya. Itu namanya bank konvensional. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar Bank Mandiri Syariah? Pernah mendengar Bank BNI Syariah? Pernah dengar Bank Muamalat? Belum pernah? Pernah dengar Bank Syariah Indonesia, BSI? Pernah? Yang kantornya di dekat Polsek itu? Nah, itu dah Bank Syariah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya harapkan kalian menyaksikan dulu ya video ini tentang perbankan syariah dan cara kerjanya. Tolong simak baik-baik ya. Saya akan membagi kalian pada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok silakan nanti mencatat ya poin-poin yang disampaikan, yang dijelaskan dalam tayangan video supaya kalian bisa mengetahui ya, supaya juga kalian bisa memahami cara kerja operasional bank syariah. Kalian bisa memahami sistem operasional bank syariah yang selama ini kalian tidak tahu menjadi tahu. Terus nanti menyebutkan juga hukumnya menggunakan bank syariah. Oke, udah siap? 1, 2, 3 kelompok. Silakan perhatikan video yang akan saya sampaikan. Ada suaranya? Silakan kalian gunakan HP-nya untuk menyaksikan materi tentang perbankan syariah. Tolong diperhatikan, dicatat kalau bisa poin-poin penting. Prinsip dasar bank syariah. Warna ini, Pak.
pura-puraan. Boleh lihat di YouTube. Tak ada paket. Pakai wifi sekolah? Pakai wifi saya bisa. Heeh. Sampai 8. Yang lain? Prinsip geografi. Prinsip perbankan syariah. Prinsip bisa. Udah bisa? Ya, silakan dicari. Yang sudah bisa connect wifi bisa? Jadi kalian bawa HP, cuma kita bawa ke paket. Satu sampai 8. Ya? Yang punya HP silakan keluarkan. Silakan yang punya HP dikeluarkan. Punya HP tak bawa? Bawa HP. Silakan cari materinya di YouTube tentang sistem operasional bank syariah. Yang sudah connect ke wifi? Penuh aksesnya. Penuh. Judul YouTube-nya Sistem Operasional Bank Syariah. Sistem Operasional Bank Syariah. Dah? Silakan dicermati, disaksikan videonya. Yang tidak punya HP silakan perhatikan di depan. Jangan lupa ditulis poin-poin yang terdapat dalam materi itu. Ini saya ulang dulu yang ini. Ambil kamera di layar itu. Ini kan ada suaranya, Kak. Itulah. Ini nih yang sama dengan itu. Tak bawa HP. Yang tidak bawa HP silakan saksikan yang di layar depan.
Dah. Cut dulu. Anu. Oke anak-anak. Saya minta masing-masing kelompok menyiapkan hasil dari pengamatannya terhadap video tentang perbankan syariah. Saya minta satu orang untuk mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 jangan lupa. Kelompok 3 jangan lupa. Oke, dah. Kita simak pemaparan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Sampaikan hasil pengamatan videonya. Cut dulu. Boleh. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil pengamatan materi. Bank Syariah Lembaga Intermediarisasi. Prinsip dasar Bank Syariah. 1. Prinsip keadilan, kementerian dan paritatif, ketentraman, keterbukaan dan universalitas. 2. Prinsip dasar terkait produk bank syariah. Yang pertama, prinsip titipan dengan akad wakalah. Prinsip bagi hasil dengan akad musyawarah dan masyarakat. Prinsip jual beli dengan akad murabahah, istihad dan salam. Prinsip sewa dengan akad ijarah dan MBT. Prinsip dan akad lainnya, perwakilan menggunakan akad wakalah, perjaminan menggunakan akad wakalah, pemindahan hutang menggunakan akad wakalah, gadai dengan akad ralika, kadusa asli dengan akad syah, dana kebijakan dengan akad konjul hasanah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, kasih semangat. Jadi silakan sampaikan hasil dari pengamatan video. Baca. Prinsip dasar bank syariah, prinsip keadilan, kemitraan, partnership, universalitas, ketentraman, keterbukaan. Prinsip dasar terkait produk bank syariah, prinsip krediteran dengan akad radiah, prinsip bagi hasil dengan akad muhadarah dan musyawarah, prinsip jual beli dengan akad murabahah, istisna dan salam, prinsip cara dengan akad ijarah dan MBT, prinsip dan akad lainnya, perwakilan menggunakan akad wakalah.
wakalah, penjaminan penggunaan akad muamalah, pemindahan hutang menggunakan akad wakalah, gadai dengan akad ran, valuta asing dengan akad sar, dana kebijakan dengan akad kordatul hasanah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Siapa yang maju? Suaranya yang keras, suaranya yang kuat. Ya. Yang suaranya kuat siapa? Mana? Oh ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Prinsip-prinsip bank syariah atau lembaga intermediasi. Prinsip dasar bank syariah, prinsip keadilan. Dasar bank syariah adalah prinsip keadilan, kemitraan atau partnership, ketentraman, keterbukaan atau transparan, universalitas. Dua prinsip dasar keterkaitan produk bank syariah. Prinsip titipan dengan akad wadiah, prinsip bagi hasil dengan akad mudarabah dan musyarakah, prinsip jual beli dengan akad murabahah, istinah dan salam, prinsip sewa dengan akad ijarah dan IMBT atau ijarah mentahiyah ditamlik. Adapun prinsip akad lainnya, prinsip perwakilan menggunakan akad wakalah, penjaminan menggunakan akad kafalah, pemindahan hutang menggunakan akad diwalah, gadai dengan akad ran, valuta asing dengan akad sar, dana kewajiban dengan akad qaidul hasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak, dari hasil diskusi masing-masing kelompok, ya, saya sudah bisa memahami dan kalian juga sudah mulai mengerti tentang sistem operasional bank syariah yang seperti disampaikan oleh perwakilan setiap kelompok tadi, yaitu sistem yang paling utama dalam perbankan syariah adalah sistem berkeadilan. Karena dalam Islam, kenapa ini yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Kalau dalam perbankan konvensional tidak mau tahu itu namanya dia rugi, dia gagal dalam usahanya, yang pasti dia harus mengembalikan modal yang diberikan oleh bank tanpa alasan, ya. Jadi kalau menggunakan perbankan konvensional, kalau peminjaman dana, ya, penggunaan dana dari pihak bank konvensional, ketika gagal membayar, ya, itu namanya pailit, maka akan digunakan segala cara sesuai ketentuan bank tersebut. Tidak ada istilahnya musyawarah. Beda halnya dengan bank syariah. Bank syariah itu masih mengenal namanya ijarah, ya. Ada yang namanya wakalah. Itu semua adalah kesepakatan yang tidak boleh merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Itulah prinsip kerja bank syariah. Makanya dalam bank syariah itu tidak ada namanya bunga. Yang ada namanya bagi hasil. Jadi kalau kalian pinjam ke bank syariah, nanti di situ ada keterangannya bagi hasil. Jadi dana yang dipakai untuk apa, bagi hasilnya berapa, untuk setoran ke banknya berapa, terus beban yang diberikan kepada peminjam itu berapa. Dengan prinsip berkeadilan. Jadi tidak boleh salah satunya dirugikan. Kira-kira kalau bank konvensional yang terjadi saat ini, apakah banyak
ya kalian mengamati orang yang gagal bayar angsuran? Pernah lihat? Pernah mendengar? Rumahnya kena sita. Terus apa lagi? Motornya diambil. Terus apa lagi? Tanahnya juga kena sita. Ditulis di plang. Tanah ini sudah disita oleh bank. Itu pasti bukan bank syariah. Itu bank konvensional. Pernahkah kalian melihat papan tulisan tanah ini telah disita oleh perbankan syariah? Pernah? Tidak pernah. Karena ada satu penyelesaian namanya musyawarah. Karena setiap orang dalam menyelesaikan masalah dengan penggunaan dana yang diberikan oleh bank itu berbeda-beda. Ada dananya sukses, ya, usahanya maju, mampu bayar angsuran. Tetapi mereka yang tidak mampu membayar angsuran pasti karena ada kendala. Contoh, kalau dia pinjam uang untuk pelihara ternak ayam sumpama. Ayam itu sangat berisiko terhadap cuaca. Hal yang seperti itu yang tidak mungkin bisa diprediksi apakah itu berhasil atau tidak. Beda halnya dengan kalian pinjam modal untuk usaha yang sifatnya jual beli. Contoh, jual beli sembako. Tidak mungkin dia merugi sampai 100%. Kenapa? Ya minimal dia ruginya 10%. Tetapi tidak menghabiskan semuamu. Tetapi kalau untuk usaha ternak ayam, itu satu kandang bisa mati sekaligus kalau musim penyakit. Itulah ya fungsi dari perbankan syariah yang salah satunya adalah prinsip berkeadilan. Jadi prinsipnya tidak boleh merugikan salah satu belah pihak dengan syarat yaitu musyawarah yang disebut dengan ijab. Ya, ijab atau transaksi. Sebelum kalian meminjam uang di bank, ada namanya ijab, ya, ada mudharabah, muzaroah, ada wakalah, ada ijarah. Itulah prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Makanya disebut perbankan syariah. Oke? Jadi kesimpulannya, jadi inti dari pertemuan kali ini yang membahas tentang prinsip sistem operasional bank syariah. Prinsip yang pertama adalah prinsip berkeadilan. Terus prinsip kemitraan. Apalagi? Prinsip ketentraman. Apalagi? Keterbukaan. Apalagi? Universalitas. Artinya tidak memandang suku atau golongan. Siapa saja boleh, ya, siapa saja boleh menggunakan sistem perbankan syariah. Prinsipnya universalitas, artinya terbuka untuk umum. Paham ya? Oke, cukupkan hari ini materinya. Jadi untuk mengetahui kalian apakah sudah mampu atau tidak, silakan nanti saya kasih sedikit tugas ya sebagai pengayaan asesmen. Silakan tuliskan jawaban di bukunya. Ambil pen, tuliskan di bukunya. Perbedaan bank syariah dan konvensional. Tuliskan perbedaan bank syariah dan konvensional dari segi pelayanan.
Terus yang kedua, dari hasil tadi kalian mengamati video, silakan tuliskan satu dalil tentang perbankan syariah. Dalil apa saja? Yang penting dia membahas masalah riba. Silakan dicari ya, dalil tentang perbankan syariah. Terus yang terakhir, tuliskan manfaat jika bertransaksi di bank syariah. Tuliskan manfaat jika bertransaksi di bank syariah. Oke, itu saja. Silakan nanti dikumpulkan bukunya di kantor untuk saya nilai sebagai bentuk penilaian untuk mengukur apakah pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dengan baik, terus mengerti ya apa yang disampaikan. Begitu juga dengan manfaat-manfaat yang didapatkan dari materi yang disampaikan tadi. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya minta sama-sama membaca doa. Siapa yang biasanya? Agus. Ya, silakan Ustadz Agus untuk memimpin doa. Silakan Agus. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Ingat ya, jangan lupa belajar. Kalau kalian sukanya main HP, silakan juga dari HP itu silakan tonton materi-materi yang seperti tadi itu ya, materi tentang bank syariah. Rupanya kalian baru memahami secara betul setelah saya coba untuk memerintahkan menonton video, baru tahu namanya bank syariah, baru tahu cara kerja bank syariah. Jadi ingat, jangan lupa di rumah. Semoga pertemuan kali ini membawa barokah. Apakah pertemuan kali ini menyenangkan? Ya. Apa yang kurang dari pertemuan kali ini? Apa yang perlu saya kembangkan dari pertemuan kali ini? Kipasnya kurang. Saya nanti lapor ke TU kalau masalah kipas. AC ya, jadi intinya kalau masalah kondisi di kelas panas itu tergantung cuaca. Dan sekolah juga memaksimalkan ya supaya tidak panas juga. Intinya kalian silakan belajar dengan baik di rumah, di sekolah. Masalah kipas dan angin suasana yang panas ini biar sekolah yang membereskan. Tinggal kalian belajar saja, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.